Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama mengukur panjang badan, yang kedua mengukur tinggi badan. Nah, untuk yang selanjutnya pemeriksaan kepala dan leher. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kepala dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau bersedia, saya akan memeriksa apakah ada udin di wajah atau tidak. Kemudian melihat mata. Kelopak matanya bagus ya Bu, tidak pucat. Kemudian seleranya juga bagus putih. Nah, kemudian periksa bibir. Bibirnya itu periksa bibir. Bibirnya bagus ya, tidak pucat. Kemudian Ibu mulutnya boleh dibuka. Rahangnya bagus, tidak pucat. Giginya bagus, tidak ada yang bolong. Kemudian juga bersih. Nah, baik. Saya akan memeriksa leher. Periksa apakah ada kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian apakah ada kelenjar limfu atau tidak. Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Ibu bajunya boleh dibuka dulu ya. Nah, Ibu tangannya boleh di ataskan ya Bu. Periksa payudaranya itu simetris atau tidak, ada dinding atau tidak. Kemudian tangan yang satunya di bawahnya Bu, diperiksa bentuknya simetris atau tidak. Kemudian putingnya bagus ya Bu, menonjol keluar, tidak ada cairan. Kemudian kita periksa apakah ada massa atau tidak. Ada massa atau tidak. Kemudian ada pembesaran pembuluh limfa atau tidak. Ini tangan yang sebelahnya ya Bu. Kemudian sama periksa bentuknya simetris atau tidak. Kemudian puting susunya bagus ya Bu, menonjol keluar. Kemudian tidak ada kolostrum juga ya Bu. Dicek apakah ada massa atau tidak. Tidak ada ya Bu, bagus. Baik, tangannya dari bawah lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen ya. Baik. Kita periksa apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Kalau ada bekas luka operasi, kita tanyakan bekas operasi apa. Kemudian kita melakukan palpasi Leopold. Saya akan melakukan pemeriksaan Leopold ya Bu. Ibu kakinya boleh didudukkan ya Ibu. Kita kumpulkan dulu setengah. Kemudian Leopold 1. Untuk menentukan TFU dan apa yang ada di fundus. Nah, kemudian kita ukur TFU. TFU-nya 32 ya Bu. Baik, kemudian Leopold 2, kita melakukan pemeriksaan apa yang ada di kanan Ibu dan apa yang ada di kiri Ibu. Kemudian kita menentukan interpretasi, misalnya ini bulat, kelas, melenting, ini kepala ya Bu yang ada di bawah. Nah, kemudian Ibu tentunya ya pemeriksaan Leopold 4. Kita mengukur sampai mana, sejauh mana penurunan kepala. Kemudian kita ukur dengan menggunakan perlimaan. Ibu sudah teraba
4/5 ya Bu, sudah 4/5. Belum masuk PAP ya Bu? Baik Bu, sudah selesai pemeriksaan barcode-nya. Kemudian kita periksa tangan dan kakinya. Ibu mohon maaf, saya akan melakukan pemeriksaan tangan dan kaki Ibu ya. Diperiksa apakah ada uding atau tidak. Kemudian kita cek kukunya pucat atau tidak. Ini bagus ya, tidak pucat. Kemudian yang sebelahnya lagi kita periksa apakah ada uding atau tidak. Kemudian cek kukunya. Ini kukunya tidak pucat ya. Kakinya juga sama, dicek periksa apakah ada uding atau tidak. Kukunya pucat atau tidak, ini tidak pucat ya. Kemudian yang sebelahnya lagi juga sama, dicek apakah ada uding atau tidak. Kemudian kita cek kukunya pucat atau tidak. Kemudian pemeriksaan refleks patella. Kaki yang ini di ini, kemudian kita ketuk. Kita mengecek ada hipo atau hiper. Kalau kalsiumnya bagus akan bergerak. Nah, kita cek refleks patella. Bagus ya, ininya bergerak. Baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tanggul genitalia luar ya. Kemudian cuci tangan. Kemudian memakai sarung handscoon. Apa tadi itu mas? Tulisin ya? Kita siapkan alat. Baik Ibu, saya sekarang akan melakukan pulpa hygiene ya. Ibu sampai ada di jogok kepalanya. Kita bersihkan dari labia minora terjauh, labia minora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, dari klitoris sampai anus. Nah, kemudian kita cek apakah ada luka atau tidak. Tidak ada luka ya Bu, ini bagus, tidak ada luka. Kemudian dicek apakah ada varises atau tidak. Dicek apakah ada varises atau tidak, ini tidak ada. Ini cairan lahiannya, cairan vaginanya ini tidak berbau ya Bu. Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk melihat adanya pembengkakan di tonsil dorsal ini, masa atau tidak, ini tidak ya. Kemudian ini cairannya cukup bagus. Nah, sambil kita melakukan pemeriksaan, kita sambil lihat wajah Ibu apakah merasa kesakitan atau tidak. Ya, Ibu tidak merasa kesakitan ya, ini bagus. Tidak ada pembengkakan, cairan lahiannya juga bagus. Nah, baik. Sekarang Ibu sudah selesai pemeriksaan genitalianya. Tadinya kakinya boleh diluruskan, ini selanjutnya boleh dipakai ya. Kemudian cuci tangan. Nah, setelah selesai, Ibu ini boleh dipakai lagi. Kita akan melakukan tes laboratorium. Yang pertama ada tes protein urin.
yang kedua hemoglobin, dan yang ketiga ada glukosa urin. Nah, Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu, nutrisi Ibu harus lebih ditingkatkan lagi ya, Bu. Nah, nutrisi Ibu ya, makannya harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian minumnya juga harus lebih dari 2 liter. Kemudian Ibu kalau pagi apakah Ibu suka jalan kaki gitu, Bu, jalan santai? Nah, kalau tidak Ibu sebaiknya berjalan kaki di pagi hari ya selama 15 sampai 30 detik jalan santai. Nah, kemudian Ibu untuk istirahatnya ya, kalau malam tidurnya jangan terlalu malam ya, jam 9 harus sudah tidur. Kemudian kalau siang juga tidur minimal 1 jam. Nah, untuk pola kebersihannya Ibu alhamdulillah ya sudah bersih. Kemudian untuk pemberian ASINya nanti Ibu semoga lancar ya Ibu. Kemudian Ibu nanti setelah bersalin, kalau Ibu ingin menjarakan anak, boleh di sini ada program keluarga berencana pasca salin, Ibu boleh datang ke sini. Nah, kemudian Ibu apabila Ibu menemukan tanda-tanda bahaya, misalnya Ibu keluar darah ataupun cairan yang berbau, Ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Nah, Ibu untuk kegiatan sehari-harinya dikurangi ya Bu, jangan terlalu berat. Kemudian Ibu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan lain, dan juga tidak boleh merokok ya Bu. Nah, Ibu kalau memakai pakaian, Ibu jangan terlalu ketat ya Bu, dan juga dilarang memakai sepatu yang ada high heelsnya. Nah, Ibu, tadi kan Ibu baru 2 kali ya Bu diimunisasi. Nah, Ibu boleh kesini lagi untuk melakukan imunisasi yang selanjutnya ya Bu. Kemudian Ibu biar hemoglobinnya bagus ya Bu, hasil dari pemeriksaan hemoglobinnya bagus, dan janinnya juga sehat, Ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, jika Ibu membutuhkan vitamin A, ada di saya ya Bu. Nah, Ibu kalau untuk persiapan persalinan dan kesiagaan kegawat daruratan, Ibu siapa yang akan membantu Ibu mengenai nanti waktu kelahiran Ibu, kemudian tempat melahirkan yang Ibu inginkan di mana, dan juga peralatan yang dibutuhkan oleh bayi dan Ibu, apakah sudah Ibu siapkan? Kemudian persiapan keuangan juga ya Bu. Nah, Ibu mengenai persiapan kelahiran dan komplikasi kegawat daruratan, Ibu untuk sarana transportasi nanti bila ada kegawat daruratan, sarana transportasinya apakah sudah ada? Kemudian untuk persiapan biayanya juga ya Bu. Nah, kalau untuk pembuatan keputusan dalam keluarga, Ibu kalau misalkan mengambil keputusan itu suka dibicarakan dengan keluarga, suami. Yang ambil keputusannya itu siapa Bu? Suami. Nah, Ibu untuk mengantisipasi ya Bu, nanti bila ada kegawat daruratan, Ibu boleh menyiapkan donor darah ya Bu dari sekarang yang sesuai dengan golongan darah Ibu. Nah, Bu, dari kesimpulan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ya, baik. Ibu nanti kesini lagi 3 hari yang akan datang ya Bu, Ibu kesini lagi. Nah, Ibu pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Alhamdulillah pemeriksaan tadi hasilnya baik ya Bu. Nah, kemudian mencatat hasil kunjungan dalam bentuk swab. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.